Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Hengki Kumbara, Magister Kesehatan, Magister Pendidikan, merupakan dosen pada program studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Bidang keilmuan saya adalah Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan oleh Program Studi Pendidikan Jasmani Universitas PGRI Palembang dipercaya biasanya mengampu mata kuliah, misalnya mata kuliah sport massage, kemudian kesehatan sekolah, fisiologi olahraga, dan ilmu anatomi manusia. Melalui video ini, izinkan saya memaparkan atau menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester ini. Nama mata kuliahnya adalah sport massage. Prinsip pemaparan mata kuliah yang saya akan sampaikan ini menggunakan prinsip DIA. D itu delivery, kemudian I itu interaction, dan A itu assessment. Pada aspek delivery akan saya sampaikan, akan saya paparkan mengenai gambaran umum mata kuliah yang meliputi deskripsi mata kuliah nanti, kemudian capaian pembelajarannya, bahan kajiannya, dan sumber referensi yang saya gunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada aspek interaction akan saya paparkan atau akan saya jelaskan mengenai proses interaksi yang saya lakukan selama proses pembelajaran berlangsung dengan mahasiswa. Hal ini tentu menjelaskan tentang penggunaan strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang saya sampaikan saat proses belajar mengajar berlangsung dengan mahasiswa. Pada aspek asesmen akan saya paparkan atau akan saya jelaskan tentang bagaimana tindakan saya sebagai dosen dalam mengukur capaian kompetensi dari perkuliahan tersebut, dan berisi mengenai metode evaluasi yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan dari paparan ini tentu adalah dalam rangka memenuhi unsur unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang pengajaran. Selanjutnya secara rinci akan saya paparkan mengenai DIA tadi sebagai berikut. Pertama, mari kita bahas dulu mengenai deskripsi mata kuliah yang akan saya ampuh. Nama mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah massage atau sport massage. Mata kuliah massage atau sport massage ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester genap atau semester 6 biasanya, dan salah satu mata kuliah dalam kelompok keilmuan dan keterampilan atau MKKO. Setelah mempelajari mata kuliah ini, tentu mahasiswa diharapkan dapat menguasai pertama mengenai sejarah dan teori massage, kemudian tujuan dan manfaatnya, unsur penunjangnya, kemudian penyusunan programnya, baik itu untuk kebugaran nanti, massage untuk kebugaran maupun massage untuk penanganan cedera olahraga, serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bobot mata kuliah massage atau sport massage ini adalah 2 SKS, yang di dalamnya terdapat rincian 40% kemampuan teori dan 60% kemampuan praktikum. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan pertama, CPMK yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori, kemudian memahami sejarah perkembangan, unsur kebutuhan, tujuan, dan manfaat massage untuk olahragawan. Pada CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan gerakan teknik sport massage, baik untuk kebugaran, cedera olahraga, dan konsep RISE.
Pada CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu membuat program sport massage untuk atlet. Dan pada CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengoperasikan teknik sport massage untuk kebutuhan kebugaran dan cedera olahragawan. Nah, bahan kajian atau tema-tema yang berkaitan selama proses pembelajaran yang akan dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung adalah yang pertama. Tema pertama adalah sejarah perkembangan dan teori massage. Tema kedua, tujuan dan manfaat sport massage untuk kebugaran. Tema ketiga, kebutuhan perlengkapan measure dan pola kerja measure. Tema keempat, kebutuhan perlengkapan teknik manipulasi dasar sport massage untuk ekstremitas bagian atas. Kemudian yang keenam, teknik manipulasi dasar sport massage ekstremitas bagian bawah. Nah, selanjutnya penyusunan program massage untuk kebugaran. Tema selanjutnya penyusunan program massage untuk cedera pada olahragawan. Tema ke-9, aplikasi praktik program untuk massage kebugaran. Yang ke-10, aplikasi praktek program massage untuk cedera olahraga. Nah, kemudian yang ke-11, praktikum manipulasi massage untuk kebugaran tingkat lanjut. Nah, kemudian tema yang ke-12, praktikum manipulasi massage untuk cedera segmen tingkat lanjut. Kemudian pada pertemuan ke-13, temanya praktek metode RISE. Dan pada pertemuan ke-14, praktek metode RISE berkolaborasi dengan massage untuk penanganan cedera pada atlet. Jadi itu tema-tema atau submateri yang akan dibawakan selama lebih kurang 14 kali pertemuan, ditambah dengan 1 kali ujian semester, ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Referensi yang saya gunakan selama proses pembelajaran, referensi utama itu bahan ajar yang saya buat sendiri. Buku karangan saya tahun 2016 dengan judul Menjadi Measure Handal yang diterbitkan oleh Excellent Publishing, ya. Kemudian buku pendukung dari Bambang Wijanarko dikarang tahun 2011, judul Sport Massage, terbitan dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian bukunya Bapak Sukirno dikarang tahun 2012, judul buku Massage Olahraga, diterbitkan oleh Unsri Pers. Selanjutnya buku yang dikarang oleh Dr. Ceh Tegiam, judul bukunya Ilmu Kedokteran Olahraga, diterbitkan oleh PT Ganesha di Jakarta. Pada aspek interaksi, proses perkuliahan dilakukan selama lebih kurang 16 kali pertemuan. Dilakukan secara daring, ya, dengan menggunakan media seperti Google Classroom, kemudian Zoom Meeting, dan YouTube channel. Pada pertemuan berbasis teori biasanya media yang digunakan lebih banyak pada Zoom Meeting dan Google Class. Sedangkan untuk praktek selain YouTube sebagai sumber media pengulangan pembelajaran praktek yang dapat diulang-ulang. Jadi maksud saya penggunaan YouTube sebagai sumber praktek itu fungsinya adalah mahasiswa mampu mengulang-ulang teknik praktik yang saya ungkap melalui proses pembelajaran. Kemudian digunakan juga Zoom Meeting sebagai tempat diskusi kelas. Jadi Zoom Meeting ini digunakan sebagai alat atau media untuk kita berdiskusi, ya. Tatap muka yang dilakukan secara online seperti itu. Strategi pembelajaran yang digunakan pada kegiatan berbasis teori, saya lebih menyukai penggunaan model pembelajaran expository dan inquiry. Nah, expository itu merupakan cara pandang saya. Jadi saya memandang bahwa strategi pembelajaran expository ini
mampu menekankan materi yang disampaikan secara verbal. Mengingat siswa butuh penekanan materi secara optimal agar mampu dikuasai dengan benar. Sedangkan inquiry, model ini saya gunakan agar terjadi kebebasan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam belajar, sehingga mampu membandingkan teori yang saya sampaikan secara ekspositori tadi dengan hasil terjemahan dan pencarian mereka sendiri. Ya, itu. Kemudian pada materi berbasis praktikum, mengingat mata kuliah ini perlu pendalaman yang detail, metode-metode yang biasanya saya gunakan itu contohnya part and wall sebagai solusi pembelajaran. Karena setiap kegiatan praktek pada mata kuliah sport massage ini biasanya itu saya pecah-pecah karena butuh banyak pengetahuan khusus, sehingga metode part and wall saya anggap mampu mewakili pemahaman siswa di bidang praktikum. Metode pembelajaran sebagai pendukung model dan strategi pembelajaran yang diterapkan, biasanya saya menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi kelompok, demonstrasi, dan case study dalam memecahkan masalah pembelajaran. Pada aspek asesmen, aspek ini merupakan aspek evaluasi dan penilaian yang saya lakukan pada mahasiswa selama proses pembelajaran berlangsung. Aspek ini sebelumnya telah disepakati bersama saat kontrak kuliah berlangsung, ya. Sehingga transparansi penilaian antara saya dan mahasiswa benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara bersama-sama. Adapun komponen penilaian berisi tentang yang pertama kehadiran, bobotnya 10%, kemudian tugas mandiri bobotnya 10%, tugas kelompok bobotnya 10%, aktivitas sikap bobotnya 15%, ujian tengah semester bobotnya 25%, dan ujian akhir semester bobotnya 30%, dengan total bobot adalah 100%. Demikian pemaparan singkat mengenai deskripsi mata kuliah sport massage yang saya ampu ini. Untuk selanjutnya akan saya paparkan mengenai cara saya memberikan materi, atau sebagai contoh saya memberikan materi selama proses pembelajaran berlangsung di kelas untuk mata kuliah sport massage ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, ya. Selamat datang di perkuliahan sport massage seperti itu, ya. Selamat bergabung dengan kami para tim dosen, ya. Saya jelaskan terlebih dahulu bahwa mata kuliah ini diampu oleh tim seperti itu, ya. Jadi saya tidak sendirian. Nah, kebetulan pada pertemuan pertama ini saya terlebih dahulu mendapatkan kesempatan untuk mengampu untuk memberikan materi, ya, dalam beberapa sesi nanti, ya, dalam beberapa pertemuan. Nah, saya dibantu oleh rekan-rekan dosen yang lainnya seperti Ibu Pega, ya, Pak Ruri, dan Pak Firman Irfama. Jadi kami berempat. Nah, mudah-mudahan mahasiswa sekalian, rekan-rekan dan saudara-saudara sekalian, dari keempat dosen ini nanti akan ada titik terang, goal setting yang kemudian kita harapkan bersama mengenai capaian pembelajaran itu dapat terrealisasi dengan baik, seperti itu. Nah, saya terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai 4 aspek atau 4 capaian pembelajaran yang yang nanti
akan kita bahas secara bersama-sama melalui setiap episode ya. Nah, 4 capaian pembelajaran itu diantaranya adalah mengenai materi pokoknya mengenai sejarah, perkembangan, definisi, kemudian manfaat dan unsur-unsur yang terkandung dalam sport massage. Itu yang pertama. Kemudian nanti pada episode kedua kita juga akan mempelajari dan memahami mengenai unsur-unsur perilaku seorang masyhur seperti itu. Nah, kemudian pertemuan ketiga nanti kita akan pelajari dan kita akan kuasai mengenai teknik dasar yang terdapat dalam sport massage tersebut. Nah, pertemuan ketiga ini sudah masuk pada ranah keterampilan sehingga atau ranah praktek, sehingga saudara-saudara sekalian harus mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, pertemuan keempat ya, nanti kita akan coba bantu rekan-rekan dalam menyusun program massage itu untuk kebugaran. Jadi 4 segmen itu yang akan saya bahas ya, atau saudara melalui 4 segmen ini akan dibahas bersama saya. Nah, selebihnya nanti ini draft draft capaian pembelajaran, kemudian kontrak kuliah, RPS dan RPP-nya nanti akan dikirim melalui grup kelas saudara masing-masing atau melalui Sispu ya. Nah, jadi saudara bisa download nanti. Nah, selebihnya itu akan diampuh atau akan diajarkan oleh dosen lainnya seperti itu ya. Oke. Materi pertama pada hari ini kita akan coba masuk pada sejarah dan perkembangan sport massage ya, ya. Nah, dari materi ini nanti harapan saya melalui perkuliahan ini saudara-saudara mampu menguasai ya, mampu memahami dan mampu menjabarkan dari mana kemudian massage itu muncul peradabannya sampai perkembangannya pada zaman kontemporer seperti sekarang ini ya. Nah, jadi itu harapan dari capaian pembelajaran kita pada pertemuan pertama ini. Nah, mahasiswa sekalian atau rekan-rekan saudara-saudara sekalian, sebelum kita masuk ke peradaban, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan mengenai kenapa massage ini menjadi pilihan treatment yang diidolakan bagi masyarakat. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu itu ya. Sebelum saya jelaskan, kira-kira ada yang ingin berkomentar tidak? Ada yang ingin berdiskusi? Ayo, siapa yang ingin memberikan komentar? Kenapa coba massage ini merupakan terapi alternatif tetapi diidolakan oleh semua masyarakat? Coba, ada yang ingin menjelaskan? Bantu saya untuk menjelaskan hal tersebut. Oke. Andi coba. Ya, Pak Andi. Oke. Iya. Jadi salah satu keunggulan massage ini kemudian diidolakan bagi masyarakat. Yang pertama, mudah untuk dilakukan. Nah, itu ya. Jadi massage ini pilihan yang mudah untuk dilakukan ketimbang ketika kita merasa badan kita ini lelah, letih atau merasa tidak sehat, untuk datang ke rumah sakit atau untuk datang ke dokter kan lebih berat. Nah, tetapi dengan alternatif massage ini adalah pilihan yang mudah untuk dilakukan. Nah, jadi alasannya itu tepat ya. Nah, kemudian di samping itu murah ya. Murah.
Kalau saudara harus beli obat, minimal satu penyakit itu biasanya butuh 3 obat kan begitu kan. Nah, uangnya sudah berapa? Tetapi dengan alternatif spot massage ini itu harganya lebih terjangkau. Nah, yang paling penting kenapa kemudian massage ini diidolakan? Ternyata massage ini sifatnya dapat menyembuhkan Bapak Ibu. Dan ini tidak terbantahkan. Ya. Dari ilmu sains, hal tersebut, massage menyembuhkan itu tidak bisa dibantahkan, ya. Maka kemudian massage ini mulai dari zaman dahulu, ya, dari zaman nenek moyang kita atau dari zaman Firaun naik ojek seperti itu ya, sampai pada zaman sekarang, terapi ini sangat membantu manusia dalam memperoleh kebugaran, kemudian dalam memperoleh kesehatan, dan itu tidak terbantahkan dari sisi ilmiah seperti itu. Nah, jadi itu alasan kenapa kemudian massage ini menjadi idola, ya. Nah, mengenai sejarah perkembangan peradabannya itu dimulai dari zaman kekunoan. Salah satu contoh misal Mesir kuno, ya, Mesir kuno. Hal tersebut bisa dibuktikan melalui relik papirus. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke Mesir, nanti ada relik di sana, itu terdapat gambar-gambar yang membuktikan di situ terdapat kehidupan para raja dikelilingi oleh dayang-dayang sambil memijit itu, ya. Di situ ada. Kemudian di Yunani. Nah, bahkan para raja Yunani itu membuat massage ini sebagai simbol kemewahan. Jadi kalau tidak dimasas para raja itu rasanya belum gagah gitu. Nah, jadi itu, ya. Sementara untuk di Tionghoa, massage ini itu sudah ada dari peradaban mulai dari zamannya ajaran Kungfuzi, ya. Jadi mulai dari zaman paling lama sekali sampai ke sekarang memang perkembangan massage ini terus seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri bukti-buktinya itu bisa dilihat dari relief dan candi-candi yang muncul seperti itu. Misal salah satu contoh di Borobudur. Kalau sampean jalan-jalan ke Borobudur, di Borobudur itu terdapat salah satu gambaran di relief dinding-dinding Borobudur itu, ya. Bisa dilihat itu. Ada beberapa wanita yang saling pijit, ya, Nah, itu gambaran bahwa massage itu sudah digunakan sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia yang dulu seperti itu. Nah, itu pengantar rekan-rekan mahasiswa, saudara-saudara sekalian. Materi yang saya sampaikan singkat ini hanya pengantar, ya. Nah, tugas saudara, ya, harus kita lebih banyak berdiskusi. Nah, maka dari itu saya ingin bentuk kelompok. Kita harus bentuk kelompok. Kita harus bentuk 4 kelompok lah, ya, 4 kelompok. Nah, masing-masing kelompok nanti mencari bukti-bukti sejarah peradaban massage ini mulai dari zaman zaman kekunoan sampai pada zaman sekarang. Nanti setiap masing-masing kelompok itu harus memunculkan bukti-bukti sejarah, ya. Nah, kelompok yang paling banyak mengumpulkan bukti sejarahnya itu nanti akan ada reward dari Bapak, ya, seperti itu, ya, dari Bapak. Nah, Bapak kasih waktu 15 menit sebelum nanti kita diskusikan bersama, sebelum nanti kita presentasikan bersama, ya. Bapak kasih waktu 15 menit. Oleh karena ini sudah tersusun rapi, ya, di Zoom kita ini, ya, maka kalau Bapak lihat dari galeri ini kan ada 4 galeri, ya. Untuk baris pertama itu kelompok 1, baris kedua kelompok 2, baris ketiga kelompok 3, baris keempat kelompok 4. Nah, jadi silakan berdiskusi sama-sama temannya. Saya kasih waktu 15 menit buat grup WhatsApp masing-masing dulu untuk masing-masing baris tadi, ya. Nah, nanti setelah 15 menit kita akan diskusikan sama-sama. Satu orang dari perwakilan kelompok nanti akan presentasi, ya, seperti itu, memunculkan bukti-bukti yang ditemukan. Oke, bisa dipahami, ya? Ya, Bapak tunggu waktunya 15 menit dari sekarang. Silakan kerjakan.
Oke, time is over ya. Rekan-rekan mahasiswa ya, saudara-saudara sekalian, waktunya sudah selesai. Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa wakil kelompok itu silakan berdiskusi ya, silakan presentasi ya, mengungkap temuan-temuan yang tadi saya perintahkan. Silakan kelompok 1. Iya, terima kasih untuk kelompok 1 ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Kita akan simpulkan bersama-sama nanti. Kita lanjut ke kelompok 2 dulu presentasinya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kelompok 3 silakan. Pak siapa ini? Oh, Pak Joko ya. Iya, iya. Dengan Mas Joko. Wong Jowo Mas Joko ya? Wong Jowo ya. Iya. Wong Jowo itu manis-manis Mas, memang Mas. Kayak Mas gitu ya. Oke. Ya. Oke. Selanjutnya kelompok 4. Oke. Berdasarkan bukan kesimpulan ya. Berdasarkan hasil presentasi, saya lihat kelompok 2 unggul ini kayaknya. Ya. Lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti sejarah, bukti-bukti peradaban seperti itu ya. Ya, plus dulu untuk kelompok 2 ya. Tetapi untuk kelompok lain jangan berkecil hati ya. Terus nanti di rumah, tugas ini kan saya minta dilengkapi di rumah. Jadi dikumpulkan harus lebih banyak seperti itu ya. Oke, saudara-saudara sekalian, mungkin itu ya pertemuan kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita tutup, kita akan simpulkan terlebih dahulu ya, mengenai perkuliahan kita ini. Jadi kesimpulannya dari hasil kuliah kita pada hari ini, saya minta bantu dulu dari siapa yang bisa? Iya. Ya, siapa namanya? Oh, Susi ya. Oke. Ya, bagus Susi. Jadi memang benar bahwa Masas itu merupakan ilmu yang kemudian sudah muncul dari zaman prasejarah, kemudian semakin hari semakin berkembang dan menjadi idola bagi setiap manusia. Bukti-buktinya bisa dilihat dari peradaban-peradaban yang muncul ya. Itu mungkin untuk sesi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan lanjut pada sesi kedua. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita pelajari dapat dijadikan sebagai patokan untuk kita terus memahami pada pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Kalau terdapat kesalahan saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.